Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kompetensi dasar 3.12, menerapkan proses produksi massal, dan 4.12, melakukan produksi massal. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan pertama, mampu melakukan perencanaan produksi massal produk pertanian. Kemudian, melakukan produksi massal produk pertanian. Berikut telah Ibu sajikan video, silahkan kalian nonton terlebih dahulu. Ini akan menggambarkan bagaimana pelajaran kita pada hari ini. PT Agri Makmur Pertiwi adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbenihan, memulai aktivitas sejak tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 7 Juli 2012 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Suswono MMA. Dengan visi perusahaan menjadi perusahaan benih terkemuka dalam membangun kemandirian pangan. Dan misi perusahaan terus berkarya untuk meningkatkan nilai tambah pertanian melalui benih bermutu dan harga terjangkau, serta berperan aktif dalam membangun pertanian nasional dan internasional. Berlokasi di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan area pabrik seluas 7 hektar dan kapasitas produksi benih terpasang kurang lebih 15.000 ton benih per tahun untuk benih jagung, padi, dan sayuran. Untuk mendukung pengembangan produk, PT Agri Makmur Pertiwi memiliki lahan penelitian yang berlokasi di dataran rendah, menengah, dan tinggi, dengan total lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Tim penelitian dan pengembangan terus-menerus mengembangkan dan menghasilkan produk melalui teknologi pemuliaan, penelitian lapangan yang dilakukan di berbagai sentra produksi di Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan merupakan benih yang berkualitas, tahan hama penyakit, memiliki adaptasi yang luas, meningkatkan pendapatan petani, memiliki cita rasa, serta diminati oleh konsumen akhir. Sarana laboratorium yang dimiliki diantaranya laboratorium penjamin mutu, untuk pengujian daya kecambah dan vigor benih, kadar air benih, dan refraksi benih. Laboratorium fitopatologi melakukan screening ketahanan galur terhadap bakteri, hama, dan jamur, serta laboratorium biomolekular. Dalam memproduksi benih yang berkualitas, tim produksi bekerja sama dengan petani binaan yang menjadi mitra untuk memproduksi benih tanaman yang dibutuhkan. Selain memberikan bimbingan teknis kepada petani binaan, tim produksi dan tim penjamin mutu melakukan pengawasan selama proses produksi benih, mulai persiapan benih induk, kondisi lahan penanaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, proses penyerbukan, hingga panen sampai pengiriman benih ke pabrik untuk diproses lebih lanjut. Kegiatan pemrosesan benih jagung, padi, dan sayuran dilakukan oleh tim processing dengan melalui beberapa tahapan mulai sortasi hingga pengemasan. Tim processing dalam melakukan kegiatan pemrosesan benih, setiap tahapannya dipantau oleh tim penjamin mutu untuk memastikan benih yang diproses sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dipasarkan dengan merek dagang Benih Pertiwi. Benih yang telah dipasarkan sudah dilepas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia serta mendapat perlindungan varietas tanaman sebagai berikut: jagung, padi, jagung manis, jagung ketan, melon, semangka, cabai, timun, pare, gambas, tomat, terong, kacang panjang, buncis, kangkung, bayam, sawi, kol bunga, sawi putih, kubis, seledri, selada, brokoli, waluh, dan bunga marigold.
Hingga saat ini perusahaan memiliki jaringan distribusi pemasaran yang berkantor di Plaza Segi 8 Surabaya, serta toko-toko pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, Ibu harap kalian sudah dapat mengetahui apa itu produksi serta tujuan produksi. Jadi anak-anak, proses produksi merupakan kegiatan yang dominan dilakukan oleh perusahaan industri. Proses ini diawali dengan penyediaan bahan baku. Bahan baku yang telah dipersiapkan ini kemudian diolah dengan menggunakan tenaga manusia serta mesin dan ditambah bahan-bahan pembantu lainnya. Nah, seperti video yang telah kita saksikan, di sana ada penyediaan bahan baku, kemudian tenaga kerja serta mesin yang mendukung proses produksi tersebut. Nah, dari kegiatan ini berlanjut sampai akhirnya terbentuk barang yang jadi yang siap untuk dipasarkan. Sedangkan tujuan dari proses produksi yaitu satu, untuk menghasilkan suatu produk, kedua, untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan, tiga, untuk memberikan nilai tambah atau nilai bagi suatu produk, keempat, untuk mendapatkan keuntungan sehingga tingkat kemakmuran yang diinginkan tercapai. Yang kelima, untuk mengganti produk yang rusak, kadaluarsa, atau produk yang telah habis. Dan yang terakhir, untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, sekarang kita lihat tahapan proses produksi massal. Yang pertama itu persiapan, kedua penjadwalan waktu serta pemilihan peralatan, kemudian mobilisasi personalia, dan keempat pengambilan material, dan yang terakhir pembagian pekerjaan. Kegiatan produksi massal di suatu industri dijalankan dengan membuat banyak salinan dari produk tertentu dengan sangat cepat, menggunakan teknik jalur perakitan untuk mengirim bagian produk yang sebagian lengkap pada pekerja-pekerja yang bertugas pada masing-masing langkah produksi. Yang selanjutnya melakukan langkah perakitan atau menggabungkan bagian-bagian produk tersebut menjadi suatu produk yang utuh. Pada produksi massal ini, seorang pekerja melakukan pekerjaan membuat bagian produk dan bukan untuk mengerjakan membuat produk dari awal sampai akhir. Sampai di sini Ibu harap kalian sudah bisa memahami tahapan produksi massal dan apa itu produksi massal. Jadi, produksi massal yang juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus merupakan sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang sudah terstandarisasi. Sebelum Ibu akhiri, nah, tugas kalian sekarang buatlah rancangan produksi massal dari produk pertanian. Kemudian akan dipresentasikan di grup kelas kita ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.